Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Cahya Dewi Anggara dari kelas 11 Bisnis Daring Pemasaran 1. Ingin mempresentasikan tentang pelajaran agama Buddha mengenai bab 3 tentang klasifikasi sila. Pada bab ini, saya akan menguraikan klasifikasi sila dari berbagai sudut tinjauannya yang dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah sila berdasarkan jenisnya. Sila berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pakati sila. Pakati sila merupakan aturan atau disiplin moral yang alamiah dan berlaku secara universal atau sila yang tidak dibuat oleh manusia. Contohnya, yang pertama, utu niyama. Kedua, bija niyama. Ketiga, kama niyama. Keempat, dhamma niyama. Dan kelima, cita niyama. Sila dalam jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar juga termasuk dalam pakati sila. Yang kedua, panati sila. Sila yang dibuat oleh manusia berdasarkan kesepakatan atas dasar tujuan tertentu. Merupakan aturan yang sengaja dibuat berdasarkan kesepakatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tertib dan damai. Contohnya, undang-undang, peraturan pemerintah, tata tertib, dan adat istiadat. Bagian kedua, sila berdasarkan jumlah latihannya. Sila berdasarkan jumlah latihannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan latihan disiplin moral yang seharusnya dilaksanakan oleh semua orang, bukan hanya oleh umat Buddha. Jika semua orang dapat melaksanakan Pancasila ini, dipastikan akan mencapai kehidupan yang damai. Pancasila tersebut adalah: yang pertama, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari mengucapkan ucapan yang tidak benar. Yang kelima, aku bertekad melatih diri menghindari mengonsumsi minuman memabukkan hasil penyulingan atau fermentasi yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang kedua, atasila. Atasila merupakan praktek lanjutan dari Pancasila. Mereka yang ingin mempraktikkan sila lebih mendalam dapat melaksanakan latihan 8 sila atau atasila. Pelaksanaan 8 sila mengondisikan seseorang terhindar dari serangan objek-objek indera, sehingga akan mengurangi timbulnya nafsu dan bahkan kesombongan yang diakibatkan kontak dengan objek-objek indera. 8 sila tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari melakukan perbuatan tidak suci atau zina. Yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari mengucapkan ucapan yang tidak benar atau berbohong. Yang kelima, aku bertekad melatih diri mengkonsumsi minuman yang memabukkan hasil penyulingan atau fermentasi yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang keenam, aku bertekad menghindari makan makanan setelah lewat tengah hari. Yang ketujuh, aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain alat musik, dan pergi melihat pertunjukan yang merupakan rintangan bagi latihan mulia. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan barang-barang kosmetik untuk mempercantik diri. Yang kedelapan, aku bertekad melatih diri menghindari menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Yang ketiga, dasasila. 10 sila atau dasasila adalah sila yang diperuntukkan bagi seorang samaneri atau samanera. 10 sila ini tidak banyak berbeda dengan 8 sila karena 9 sila pertamanya sama dengan sila yang terdapat pada 8 sila.
Perbedaan yang berarti hanyalah pada sila nomor 10, yaitu menghindari penerimaan, termasuk juga membawa, menyimpan, dan menggunakan secara langsung emas dan perak atau uang. Seorang samanera adalah orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, tetapi belum ditabiskan secara penuh seperti seorang bikhu. Untuk menjadi samanera, seseorang perlu ditabiskan oleh seseorang bikhu sebagai wakil dari sangha. Yang keempat, Patimokkha Sila. Patimokkha Sila adalah sila yang banyak atau berat dalam jumlah peraturan Patimokkha. Patimokkha Bhikkhu berjumlah 227 peraturan untuk Bhikkhu Theravada atau 250 peraturan untuk Biksu Mahayana. Sedangkan Patimokkha Bhikkhuni berjumlah 311 peraturan untuk Bhikkhuni Theravada atau 348 peraturan untuk Biksuni Mahayana. Penjelasan tentang masing-masing bagian dalam Patimokkha atau Pratimoksa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Parajika. Bagian ini merupakan peraturan keras bagi bikku atau bikuni. Apabila peraturan ini dilanggar, baik diketahui atau tidak oleh orang lain, menyebabkan secara otomatis gugur kebikuannya. Yang kedua, Sangha Disesa atau Sanghawa Sesa. Pelanggaran terhadap peraturan ini harus diselesaikan melalui rapat sangha yang terdiri dari sekurang-kurangnya 20 bikku. Yang ketiga, Aniyata. Bagian ini terdiri dari disiplin yang berkenaan dengan pelanggaran yang tidak jelas, termasuk dalam Parajika Sangha Disesa atau Pacitya. Yang keempat, Nisagya Pacitya atau Naisargika Prayasitika. Bagian ini terdiri dari disiplin yang mengatasi keserakahan terhadap materi. Yang kelima, Pacitya atau Prawasitika. Pelanggaran terhadap disiplin ini menyebabkan kemerosotan sila. Yang keenam, Patidesaniya atau Pratidesaniya. Bagian ini terdiri dari disiplin yang berkenaan dengan perilaku bikhu atau bikkhuni dalam menerima dan memakan pemberian yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, Sekiyawata atau Siksakaraniya. Bagian ini terdiri dari kelompok disiplin berkenaan. Yang pertama, perilaku yang baik dan sikap sewaktu memasuki kota dan desa. Yang kedua, sopan santun sewaktu menerima dan makan makanan. Dan yang ketiga, larangan memberikan dharma kepada orang yang sikapnya tidak menghormati dharma. Yang keempat, membuang air besar, membuang air kecil, dan meludah. Yang terakhir, Adikarna Samata atau Adikarana Samada. Bagian ini terdiri dari peraturan yang berkenaan dengan proses untuk penyelesaian masalah dalam sangha. Bagian ketiga, sila berdasarkan orang yang mempraktikkannya. Pada bagian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bikku atau bikkhuni sila. Sila untuk bikku atau bikkhuni bukan hanya mempunyai jumlah peraturan yang paling banyak, tetapi juga terbagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, peraturan moralitas berdasarkan ketetapan Patimokkha atau Patimokkha Samwara Sila. Yang kedua, peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang bikhu untuk selalu menjaga keenam pintu inderanya atau Indriya Samwara Sila. Nomor 3, peraturan moralitas yang mengatur seorang bikhu untuk mempunyai penghidupan yang benar, yaitu Ajiwa Parisudi Sila. Yang keempat, peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang biksu untuk selalu melakukan perenungan tentang tujuan dalam menggunakan sesuatu, khususnya dalam penggunaan 4 kebutuhan pokok. Pacayasani Sita Sila. Yang kedua, Anupasapana Sila. Sila yang dipraktikkan oleh samanera atau samaneri adalah dasa sila. Selain dasa sila samaneri atau samanera,
juga mempraktekkan aturan disiplin tambahan berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang layak dan tidak layak untuk dipraktikkan. Yang terakhir, Gahata Sila. Sila yang dipraktikkan oleh umat Buddha, perumah tangga, atau upasaka atau upasika adalah Pancasila dan Atasila. Dan yang keempat, sila berdasarkan motif atau tujuannya. Sila berdasarkan motif atau tujuannya ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, panita sila. Panita sila atau sila luhur tinggi adalah sila yang dipraktikkan dengan tujuan pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan batin dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin tanpa berharap memperoleh pahala dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, Majjhima Sila. Majjhima Sila atau sila menengah adalah sila yang dipraktikkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat surgawi. Yang ketiga, Hina Sila. Hina sila atau sila rendah adalah sila yang dipraktikkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat duniawi. Yang kelima, sila berdasarkan cara mempraktikannya. Sila berdasarkan cara mempraktikannya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Varita Sila. Varita Sila merupakan cara mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dengan menghindarinya. Pancasila, Atasila, dan Dasasila termasuk dalam kelompok Varita Sila. Yang kedua, Carita Sila. Carita Sila merupakan cara mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dengan melaksanakan hal-hal yang baik. Pancadhamma termasuk dalam kelompok Carita Sila. Yang keenam, memahami perbedaan. Masyarakat Buddhis terdiri dari kelompok perumah tangga dan kelompok non-perumah tangga. Kelompok perumah tangga disebut upasaka atau laki-laki dan upasika perempuan. Sedangkan kelompok non-perumah tangga adalah biksu atau biksuni, samanera, dan samaneri. Masyarakat Buddhis sebaiknya memahami bahwa terdapat perbedaan antara winaya bhikkhu, Theravada, dan biksu Mahayana. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Buddhis mampu bersikap dan berbuat terhadap para bhikkhu maupun biksu sesuai dengan winayanya masing-masing. Yang ketujuh, sila berbeda tujuan yang bertujuan sama. Tujuan pencapaian kebahagiaan tertinggi nirwana dapat dicapai oleh semua golongan masyarakat. Walaupun sila yang dipraktikkannya berbeda, tentu saja setiap golongan masyarakat tersebut mempunyai tantangan atau rintangan yang berbeda-beda dalam mempraktikkan sila untuk merealisasi nirwana. Yang ke-8 dan yang terakhir, sila sebagai pelindung. Sila merupakan aturan moralitas, merupakan pelindung bagi mereka yang mempraktikkannya. Sila dapat diibaratkan sebagai pagar yang melindungi rumah di dalamnya. Jika sebuah pagar dibangun dengan tiang-tiang yang banyak dan kokoh, maka orang-orang yang berada di dalam rumah akan semakin terlindungi dan aman. Semakin banyak sila yang dipraktikkan, maka semakin memberikan kenyamanan karena terlindungi oleh praktik sila tersebut. Nah, teman-teman, itulah penerangan saya tentang bab 3 mengenai klasifikasi sila. Terima kasih karena kalian telah mau menonton video ini dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Namo Buddhaya.